Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Rak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhus shadiqul wa'idil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wal mujahidin. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para santri dan seluruh peserta upacara, alhamdulillah segala puji bagi Allah atas berbagai macam nikmat dan karunia-Nya untuk kita semua. Rahmat ta'zim beserta rahmat salam Allah semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh ahli bait, para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya, para penerus-penerus perjuangannya yang kita ikuti dan kita teladani ala tariqati ahli sunnah wal jamaah. Para peserta upacara dan seluruh santri yang mulia, peringatan Hari Santri hendaknya jangan hanya formal seremonial saja, jangan hanya sekedar tradisi dan selebrasi, tapi harus mampu menimbulkan kesan yang mendalam dalam pikiran, perasaan, jiwa dan hati kita. Setidaknya ada beberapa nilai yang bisa kita gali. Satu, kita wajib mengenang, menghargai para mujahidin, para ulama dan santri yang telah berusaha keras memperjuangkan, merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yang memang mayoritas adalah para santri yang dikomandani oleh para kiai, meskipun banyak yang tidak tercatat dalam sejarah. Sampai pada puncaknya pada tanggal 22 Oktober tahun 1945, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kiainya kiai senusantara, mengeluarkan fatwa yang kemudian kita kenal dengan resolusi jihad, yang mewajibkan bagi seluruh muslim yang mukallaf, yang berada pada jarak diperbolehkannya sholat qashar, wajib ain hukumnya untuk ikut berperang melawan penjajah. Resolusi jihad inilah yang mampu mengobarkan semangat para santri dengan perjuangan yang heroik, mengobarkan semangat jihad masyarakat dan umat Islam untuk mengusir dan memberantas segala macam bentuk penjajahan, terutama yang merongrong kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kemudian peristiwa heroik itu puncaknya terjadi pada tanggal 10 November tahun 1945, yang akhirnya kita peringati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Andaikan tidak ada resolusi jihad dari Hadratus Syekh Mbah Yai Hasyim Asy'ari, nggak akan ada Hari Pahlawan Nasional. Kita tahu Mbah Yai Muhammad Hasyim Asy'ari membentuk pasukan yang disebut dengan Hizbullah, dikomandani oleh
Fadilatul Mukarram almarhum li rahmatil hayyil qayyum Mbah Yai Wahab Hasbullah. Kita tahu Mbah Yai masyhur dari Singosari membentuk laskar yang disebut dengan Sabilillah. Perannya sungguh luar biasa dalam mengusir penjajahan. Para peserta upacara serta seluruh santri yang mulia dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengobar semangat yang sangat fenomenal dalam peristiwa 10 November ialah Bung Tomo. Beliau menyatakan, andaikan nggak ada ijazah dari Mbah Yai Hasyim Asy'ari untuk mengumandangkan takbir Allahu Akbar disertai dengan pekik merdeka, entah dengan cara apa, saya harus membakar semangat juang arek-arek Surabaya dan masyarakat pada waktu itu. Pengakuan yang tulus dari Bung Tomo bahwa peran kiai dan para santri dalam pergolakan 10 November 1945 itu sungguh sangat luar biasa. Para pendiri bangsa ini mayoritas adalah para ulama, para kiai, meskipun sekali lagi banyak yang tidak tercatat dalam sejarah karena memang para kiai, para ulama tidak ingin jasanya dicatat. Bagaimana panitia persiapan kemerdekaan Republik Indonesia itu rata-rata personel-personelnya adalah para kiai, termasuk ayahanda dari Gus Dur, Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, yang adalah putra dari Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Para perumus falsafah negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah tokoh-tokoh bangsa yang merintis pendirian bangsa Indonesia, dan Pancasila itu adalah merupakan ijtihad dari para tokoh-tokoh bangsa yang diistikharai oleh para ulama dan para kiai. Sehingga kalau ada yang mengatakan Pancasila tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka sungguh picik pengetahuannya, sungguh dangkal ilmunya, dan sangat kurang luas wawasannya. Kalau dalam bahasa santri, ngopine kurang adoh. Pancasila mengajarkan kepada kita nilai-nilai agama yang itu sangat-sangat sesuai dengan ayat Al-Quran. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kepada seluruh bangsa Indonesia agar menjadi manusia yang bertauhid, beriktikad mengakui adanya Tuhan. Kita sebagai santri yang tentu saja kuat dalam Islam, iman dan ihsan, wajib mengiktikadkan la ilaha illallah. Itu sesuai dengan firman Allah, qul huwallahu ahad. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini mengajarkan kepada kita agar menjadi manusia yang benar-benar manusia, menyadari sebagai manusia, mengakui sebagai manusia, dan pada akhirnya memanusiakan manusia secara adil dan penuh dengan adab. Itu selaras dengan ayat Al-Quran, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sila ketiga, persatuan Indonesia, betapa mengajarkan kepada kita seluruh komponen-komponen bangsa ini, apapun rasnya, apapun sukunya, apapun tradisi dan budayanya, untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, tanpa membeda-bedakan agama, tanpa membeda-bedakan kultur sosial dan latar belakang kehidupan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, di antara keselarasan dengan ayat Al-Quran. Kemudian sila yang keempat,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah adalah prinsip dasar Islam dalam menapaki lentera kehidupan, dalam menjalani seluruh aktivitas kehidupan. Kalau kita ingin sukses dalam segala urusan, bermusyawarahlah. Wa amruhum syura bainahum. Keselarasan dalam Al-Qur'annya, wasyawirhum fil amr. Urusan apapun, kalau nggak ingin ada penyesalan, kalau nggak ingin ada kerugian, kalau nggak ingin ada kerusakan, maka pakailah cara musyawarah. Pasti semuanya akan sukses fid dini wad dunya wal akhirah. Para santri, seluruh peserta upacara, karena yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini prinsip dasar Islam dari sisi sosial. Seluruh ibadah ritual itu pasti nanti pengembangannya, implementasinya, ekspresinya adalah pada ibadah-ibadah sosial. Seluruh ibadah mahdoh mempunyai dimensi muamalah. Seluruh ibadah-ibadah sosial itu adalah buah natijah dari ibadah-ibadah ritual yang dilaksanakan. Maka orang kalau sosialnya bagus, biasanya itu berangkat dari dasar ritual yang bagus. Sehingga kita sebagai santri harus mampu mengkader diri kita sendiri, membentuk karakter sebagai manusia yang solih ritual sekaligus solih sosial. Yang kedua, peringatan Hari Santri Nasional menginspirasi kepada kita untuk senantiasa mencontoh dan meneladani para kiai, para santri yang telah gigih berjuang, mengorbankan segala yang dipunya, waktu, tenaga, pikiran, harta benda, bahkan jiwa, raga, dan nyawa demi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Menanamkan jiwa perjuangan dalam diri kita, menanamkan semangat jihad. Dan perlu diingat para santri sekalian, jihad itu bukan hanya perang, tapi jihad itu ada jihad ilmu. Bagaimana jihad ilmu itu? Membangun mercusuar keilmuan, mengembangkan diri agar kita benar-benar menjadi manusia yang berilmu dan beramal, sehingga bisa khairun nas anfa'hum linnas. Ingat para santri yang mulia, dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah. Dulu bangsa kita dijajah, itu faktor utamanya adalah karena bodohnya kaum muda. Saya ulang, dulu bangsa kita dijajah, itu penyebab utamanya adalah karena bodohnya para pemuda. Sehingga kalau nggak ingin dijajah kembali, jangan sampai jadi generasi yang bodoh. Ada jihad ekonomi, membangun ekonomi, memberdayakan ekonomi, menghidupi perekonomian umat. Ada jihad sosial, dan yang utama bagi santri adalah jihad akhlakul karimah. Menanamkan jiwa santri yang cinta agama dan cinta negara. Ini telah dicontohkan oleh para kiai dan para santri pejuang dulu. Bagaimana kepeduliannya kepada agama, bagaimana kepeduliannya kepada negara. Meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah menyatakan, uhibbul arabiyyata li thalathin, aku mencintai Arab itu karena 3 perkara. Yang pertama, li'anna lughatul Quran
lughatil arabiyyah, karena bahasa Al-Qur'an adalah bahasa Arab. Yang kedua, wali anna lughata ahlil jannah lughatil arabiyyah, karena bahasa ahli surga adalah bahasa Arab. Wali anni wulidtu fil Arab, dan karena sesungguhnya aku dilahirkan di Arab. Aku mencintai Arab karena aku dilahirkan di Arab. Maka bagi kita santri-santri Indonesia harus mempunyai prinsip yang kuat. Aku dilahirkan dan dibesarkan di Indonesia, maka aku wajib mencintai Indonesia. Santri harus menjadi garda terdepan membela keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dari rongrongan para pengkhianat bangsa. Para santri, para peserta upacara, pejuang-pejuang yang adalah para kiai dan para santri mewariskan kepada kita dua hal. Yang pertama iman, yang kedua negara. Beliau-beliau telah berpulang, kitalah pewarisnya. Beliau-beliau telah berada di surga Allah, kitalah penerus perjuangannya. Kita harus bangga menjadi santri karena para kiai kita, para ulama kita menjadi pioner dan tokoh sentral perjuangan di seluruh bidang kehidupan, dalam ilmu, dalam pendidikan, di bidang ekonomi. Para santri dan para kiai dulu menjadi pelopor perekonomian, berdakwah sambil berdagang. Itu yang dilakukan oleh para wali yang menyebarkan Islam di Nusantara ini, menghidupi ekonomi umat, membangun umat zahiran wa batinan. Sehingga kalian para santri harus imajinatif, kreatif, dan inovatif. Belajar dari masa lalu, menghadapi masa kini dengan realistis, dan menyongsong masa depan nan cerah. Jadilah generasi yang ulul albab, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar, yang takwa, yang cerdas, yang terampil, hatinya sensitif, otaknya kreatif, hidupnya produktif. Berpanas-panasnya kalian pagi ini nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan perjuangan, pengorbanan para santri-santri dahulu dalam mengusir penjajah, dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Andaikan tidak ada para kiai dan para santri pejuang, kalian tidak akan bisa menikmati hidup seperti ini. Kalian nggak bisa menikmati ilmu, kalian nggak bisa belajar di sekolah, nggak bisa mengkaji ilmu di madrasah. Sehingga santri itu harus sehat, santri itu harus kuat. Jangan baru berpanas-panasan setengah jam aja udah loyo, udah lemes. Kalian nggak boleh iri sama guru-guru yang duduk di kursi. Ini dulu waktu masih jadi santri ya kayak kalian. Pak Roni dulu pernah semaput pas upacara. Semangat, nggih? Semangat, nggih? Kesimpulannya, para santri dan seluruh peserta upacara, Indonesia ini pernah dijajah lama oleh bangsa asing. Portugis, Inggris, bahkan Belanda kurang lebih 350 tahun menjajah Indonesia. Bukan hanya menjajah ekonomi, tapi Belanda juga menjajah akidah, ingin menanamkan agama mereka kepada bangsa Indonesia. Tapi nyatanya agama Islam di Indonesia yang dirintis dan diperjuangkan oleh para wali serta para kiai mencapai 90% di Indonesia ini. Sekalipun sudah dijajah oleh Belanda 350 tahun, setelah merdeka Islam tetap bertahan 90%. Siapa yang menjaga Islam di Indonesia? Siapa yang menjaga agama Islam di Indonesia? Maaf, bukan ormas-ormas, bukan partai politik yang melestarikan dan menjaga Islam di Indonesia, bukan sekolah-sekolah formal, bukan kampus-kampus,
tapi adalah pondok pesantren dengan kiai dan santri-santrinya sampai hari ini. Kalau nggak ada pondok pesantren, nggak ada kiai dan santri, mungkin dan sangat mungkin Islam di Indonesia, Ahlus Sunnah wal Jamaahnya bisa terkikis. Saya kasih contoh, Thailand itu dulu pernah mengalami kejayaan Islam. 80% lebih penduduknya beragama Islam, tapi sekarang kondisi Islam di Thailand sangat memprihatinkan, nggak sampai 10%. Myanmar itu dulu sempat menjadi negara dengan mayoritas rakyatnya memeluk Islam. Kalau kalian rajin membaca kitab, banyak kitab-kitab salaf itu karya ulama dari Myanmar. Tapi sekarang Islam di Myanmar hampir habis, hampir punah. Kenapa? Karena di Thailand nggak ada pondok pesantren, di Myanmar nggak ada santri, nggak ada budaya tibaan, nggak ada budaya istighosahan, nggak ada budaya tahlilan, yasinan, nggak ada berkat di sana. Islam hampir habis. Filipina itu dulu Islamnya sempat 90% lebih, sehingga nama ibu kota Filipina sampai sekarang itu pakai nama Islami, pakai nama Arab. Ibu kota Filipina itu namanya Manila, aslinya Amanillah. Tapi karena lesan orang sana mau bilang Amanillah susah, jadi Manila. Ini cermin betapa dulu Filipina itu pernah mengalami kejayaan Islam, tapi sekarang Islam di sana hampir habis. Kenapa? Di sana nggak ada pondok pesantren. Pernah dengar ada pondok pesantren di Filipina? Pernah dengar ada yasinan, istighosahan, manakipan, tahlilan, muslimatan, fatayatan di Filipina? Nggak ada. Di sana nggak ada orang tingkepan, nggak ada orang mitung dinani, metang puluh dinani, berkat gak payu neng Filipina. Maka budaya berkat harus dilestarikan. Kesimpulan kedua, gerakan perlawanan rakyat melawan penjajah sampai meraih kemerdekaan itu dimotori oleh para kiai dan santri-santrinya. Sultan Agung yang melawan sengit Belanda adalah kiai dengan pasukan santri-santrinya. Pangeran Diponegoro 5 tahun berperang gerilya melawan Belanda. Beliau adalah kiai yang pasukan-pasukannya adalah para santri, yang di kemudian hari santri-santri anggota Laskar Pangeran Diponegoro itu banyak membangun pesantren-pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia, khususnya tanah Jawa. Kiai Mojo, pahlawan nasional, kiai berjuang bersama santri-santrinya. Tengku Umar, kiai. Tengku Cik Ditiro, kiai. Dan masih banyak yang lain. Kalian bisa lihat dalam sejarah, banyak kiai-kiai dan ulama-ulama yang dinobatkan dan diberi penghargaan menjadi pahlawan nasional. Ini sekali lagi bukti kesetiaan para kiai dan santri dalam membela Islam sekaligus membela negara. Maka setia kepada agama, bangsa, dan negara wajib hukumnya. Seperti tadi, salah satu butir dari panca setia santri adalah NKRI bagi kami adalah harga mati. Hubbuddin minal iman, hubbul watan minal iman. Yang terakhir, kalian jadi santri harus alim, abid, arif.
cerdas, berwawasan luas, ahli ibadah, ahli spiritualitas. Kon hizib yo kudu iso. Kalian boleh menempuh pendidikan formal sampai manapun, tapi jiwa dan hati kalian harus tetap santri. Sanggup? Kalian boleh mengenyam pendidikan kemanapun, tapi jiwa dan hati kalian harus tetap Indonesia. Sanggup? Kalian boleh berkelana kemanapun dalam mencari ilmu, tapi jiwa dan hati kalian harus tetap santri Indonesia. Sanggup? Sanggup. Di masa tua saya nanti kepingin ada menteri yang lulusan Sabilun Najah, ada gubernur yang lulusan Sabilun Najah. Kalian harus lebih pandai, harus lebih pintar. Entah sampai berapa lama lagi Allah mengizinkan Abah untuk mentaklim dan mentarbiah kalian. Tapi demi Allah, kalau Allah mengizinkan Abah diberi usia sampai sepuh, Abah ingin melihat kesuksesan kalian. Bayangin, lulusan Sabilun Najah ini ada yang jadi dokter, ada yang memegang berbagai macam lini dalam pemerintahan. Karena itu penting. Apa jadinya bangsa ini kalau yang memegang roda dan kendali pemerintahan adalah orang-orang yang tidak mempunyai jiwa agamis dan nasionalis. Agamis saja tanpa nasionalis, kita bisa berkaca dari beberapa negara Timur Tengah seperti Suriah, Afghanistan, yang ditanamkan kuat dalam agama tapi enggak ditanamkan kuat dalam cinta negara. Cinta agama kuat, cinta negaranya lemah, maka akhirnya berantakan, hancur luluh. Afghanistan juga begitu. Kecintaan pada agamanya kuat, tapi kecintaan pada negaranya sangat lemah, sehingga hancur luluh, berantakan. Cinta kepada negara tapi nggak cinta kepada agama, itu nasibnya juga lebih tragis. Bisa-bisa negara ini dijual untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, sehingga santri itu harus agamis yang nasionalis, yang agamis. Mudah-mudahan Sabilun Najah mampu melahirkan santri-santri yang takwa, cerdas, terampil, sensitif, kreatif, produktif, agamis yang nasionalis yang agamis. Demikian, dan mohon anak-anak harus kuat mengikuti acara ini sampai selesai. Bayangkan perih dan pedihnya para santri dan para kiai dulu dalam memperjuangkan kemerdekaan negeri ini. Kalian paling-paling cuma 1,5 jam. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa menjadi motivasi kebaikan buat kalian semua. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa waffaqanallahu iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.